Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Yana, untuk mata kuliah analisis struktur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi analisis struktur portal bidang. Di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang itulah yang membedakan antara struktur portal bidang dengan struktur rangka atau truss. Nanti di pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang struktur rangka atau truss. Contoh sederhana untuk struktur portal ini terdapat pada buku Mekanika Rekayasa 1 karangan Bapak Judiman Silalahi pada contoh soal gambar 411. Nah, ini adalah struktur portal sederhana yang dibebani oleh beban P1 dan P2. P1 adalah beban di join dan P2 adalah beban yang berada di tengah bentang. Satuannya adalah dalam kilonewton dan panjangnya dalam meter. Nah, pada buku tersebut, hasil analisis yang muncul adalah seperti ini. Jadi, Anda sudah mempelajari ini dulu di mata kuliah statika atau mekanika teknik 1. Nah, bidang gaya geser yang muncul atau yang terjadi adalah seperti ini. Ada bidang gaya geser positif dan negatif, ada gaya normal karena muncul karena adanya gaya horizontal, dan bidang momen lenturnya. Nah, kali ini kita akan coba kembali membandingkan hasil analisis yang kita dapatkan secara manual dan hasil analisis yang kita dapatkan dengan program SAP 2000. Kita akan mulai contoh soal ini. Langkah pertama sama, kita buka program SAP 2000 yang ada pada komputer Anda masing-masing. Tentukan satuannya terlebih dahulu, karena satuannya itu bebannya dalam kilonewton dan panjangnya dalam meter, maka akan kita pilih satuannya adalah dalam kilonewton dan meter. Maka kita pilih satuannya adalah yang kilonewton dan meter. Nah, setelah dipilih satuannya, ini kita perbesar kembali, kita buat model strukturnya sama seperti pembuatan model struktur untuk balok. Cuman yang kita pilih sekarang adalah model struktur yang portal frame. Jadi bukan model yang balok lagi. Nah, pada kotak dialog portal frame kita isikan angka yang menentukan dimensi atau bentuk dari model struktur kita. Number of stories itu adalah jumlah tingkatnya. Nah, jumlah tingkat untuk struktur kita itu adalah satu tingkat. Satu tingkat dengan panjangnya adalah 3 meter. Jadi, number of stories-nya adalah 1. Number of base-nya adalah jumlah bentangan. Untuk jumlah bentangan, bentangan kita juga 1 bentang. Ini ke sini juga 1 bentang. Maka number of base-nya juga 1. Story height adalah tingginya. Tingginya adalah 3 meter, lebarnya adalah 6 meter. Maka kita isikan di sini, story height-nya adalah 3, B-width-nya lebarnya adalah 6 meter. Jika ini sudah benar sesuai dengan model struktur kita okekan. Maka ini adalah bentuk model dari struktur portal sederhana kita. Nah, ini jika kita besarkan, maka akan muncul tampilannya seperti ini.
Anda bisa bandingkan model strukturnya. Ini tumpuannya adalah sendi-sendi. Panjangnya kita cek jika ragu, panjangnya sudah elemen lengthnya 6, klik kanan di batangnya, dan tingginya adalah 3, berarti sudah benar. Nah, ini masih 6. Tumpuannya masih sendi-sendi, sementara di soal kita adalah sendi dan roll. Maka berarti kita harus rubah dulu tumpuannya yang ini. Untuk merubah tumpuan seperti biasa, kita berikan perintah assign, join, restrain. Kita pilih yang roll, oke, sehingga tumpuannya juga berubah menjadi roll. Atau bisa juga setelah dipilih join yang akan dirubah tersebut, Anda pilih yang icon seperti gambar sendi itu. Keluar perintahnya adalah assign, join, restrain. Dipilihlah yang roll. Nah, sekarang kita sudah buat model struktur yang sama, tapi di soal juga dinyatakan bahwa kita berarti searah dengan sumbu X. X positif, bukan X negatif. Karena arah ke kanan itu adalah X positif. Maka kita berikan perintahnya, force global X, kita berikan bebannya adalah plus 2, positif 2, ini 2. Ini diokekan ya. Dan kemudian beban yang berada di tengah bentang itu bebannya adalah beban di frame. Maka yang kita pilih adalah frame-nya. Assign frame static loads, kemudian karena bebannya adalah beban terpusat, maka kita pilih yang point and uniform. Kita berikan perintah dialognya di sini. Bebannya adalah gaya, bukan momen, maka kita pilih yang force. Direction-nya, biar lebih gampang, kita pilih dia searah dengan sumbu Z. Kita pilih direction-nya searah dengan sumbu global Z. Tapi nilainya adalah nilai negatif. Karena Z positif arahnya ke atas, sementara beban kita arahnya ke bawah, maka kita pilih nanti, kita berikan nanti bebannya adalah beban negatif. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya biar lebih gampang, kita pilih saja jarak absolut. Berapa jaraknya? Jaraknya 3 meter dari ujung ini, maka kita isikan distance-nya adalah 3. Load-nya tadi juga adalah ini 3, maka load-nya berarti adalah minus 3. Oke, ini pastikan ini jaraknya adalah jarak absolut, bukan jarak relatif. Boleh Anda isikan jarak relatif di sini, tapi angkanya bukan 3 ya. Angkanya adalah 3/6, berarti yang di sini itu harusnya isinya adalah 0,5. Tapi kalau tidak mau ragu, kalau kita tahu jarak sebenarnya berapa, ya udah kita isikan saja jaraknya adalah jarak absolut. Ini diokekan, sudah, maka sudah muncul bebannya di tengah bentang. Beban yang tadi mana? Beban yang tadi sebenarnya ada, cuma tidak muncul saja. Jika Anda ingin menampilkan bebannya semuanya, maka kita bisa lihat dari menu Display, Show Load. Show Load-nya show load yang frame. Kemudian dicentang kedua-duanya. Show Join Load with Frame Load, artinya tampilkan beban di join dengan beban di frame, dan Show Loading Value-nya untuk menampilkan nilainya. Ini Anda okekan, maka sekarang sudah muncul ini adalah P1 yang tadi dan ini adalah P2. Nah, jika sudah selesai semuanya, berarti sudah sama kan bentuk beban kita. Ini sudah sama seperti ini, maka juga sudah sama dia dengan yang kita buat di model SAP. Jika sudah selesai, maka kita bisa running. Berikan namanya, misalnya namanya adalah portal 1. Portal 1. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini saya tampilkan dalam bidang XZ ya. Ini adalah bentuk deformasinya.
Ini adalah bentuk deformasi dari struktur Anda. Nah, ini dia bergerak. Kelihatan ya bahwa di roll itu kelihatan bergerak. Artinya memang roll itu dia bisa bergerak arah horizontal. Sementara di sendi dia tidak bisa bergerak arah horizontal karena di sendi itu kan dia terkekang, tidak bisa bergerak arah horizontal dan juga tidak bisa bergerak arah vertikal. Yang terjadi di sana hanyalah rotasi saja atau putaran sudut. Nah, jika sudah selesai ini, sekarang kita mau bandingkan hasilnya. Saya mau tampilkan dalam 4 windows untuk membandingkan dengan yang manual nanti. Ini kita dalam bidang XZ, saya undeformed shape. Show undeformed shape, saya mau tampilkan bebannya. Beban yang tadi benar nggak? Jadi kalau mau tampilkan beban, display show load yang frame, dicentang kedua-duanya seperti tadi. Show join load with frame load dan show loading value, ini diokekan. Ini jika di minimize akan muncul begini. Ini beban P2, ini beban P1. Nah, ini bagaimana? Ini kalau mau menampilkan juga dalam bidang XZ, mau menampilkan bidang misalnya bidang gaya geser dulu. Bidang gaya geser berarti display show element forces traces yang frame. Dan gaya pembebanannya ini adalah gaya normalnya atau gaya axial force, ini shear 22 dan ini adalah momen 3-3-nya. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan. Kita coba bandingkan hasilnya yang kita bandingkan dengan hasil dari buku. Ini adalah hasil perhitungan manual dari buku Mekanika Rekayasa 1 karangan Bapak Juniman Silalahi, dan ini yang didapatkan dari SAP. Ini kita bisa bandingkan bahwa ini adalah bentuk bebannya, ini dengan ini, ini dengan ini sama bebannya. Nah, kemudian ini adalah bidang gaya geser. Bidang gaya geser ini adalah gaya kedua. Kelihatan bahwa nilainya sama, cuman arahnya saja yang berbeda, ya, berbeda. Nilainya sama, tapi yang satu negatif, yang satu positif untuk bidang gaya geser. Nah, kalau bidang gaya normal ini sama persis 0,5 minus 0,5 ya, minus 0,5 bidang gaya normal. Dan ini bidang momen lenturnya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa perhitungan manual kita itu sama dengan yang perhitungan dengan menggunakan SAP. Asalkan kita memberikan input yang sama persis seperti yang ingin kita lakukan pada perhitungan manual. Dalam hal ini kita tidak memberikan atau kita mengabaikan berat sendiri dari strukturnya. Oke, nah ini adalah video yang menjelaskan tentang portal sederhana. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis portal bidang untuk struktur yang lebih kompleks. Demikian untuk penjelasan video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di grup WhatsApp atau bisa juga chat di forum e-learning 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video-video selanjutnya.